Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat Natal. Puji Tuhan, kita bersyukur kita diberi anugerah berkumpul pada pagi hari ini boleh memperingati kelahiran Kristus. Kelahiran Kristus adalah titik awal dari seluruh kehidupan Kristus di dalam dunia yang menggenapkan kehendak Bapa dan memberkati baik orang-orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus maupun juga kita yang hidup ribuan tahun kemudian. Saudara sekalian, orang-orang Majus berjalan dari jauh menuju ke Bethlehem dan mereka datang untuk menyembah Dia. Saudara sekalian, sebelum berdoa kita akan menyanyi refren dari lagu nomor 1, tetapi kita menyanyi saudara sekalian dengan tempo yang semakin lama semakin keras. Jadi sembah dan puji Dia, makin keras sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, semakin lama semakin keras. Saudara sekalian, selain paduan suara yang akan memuji Tuhan, kita juga harus memuji Tuhan. Karena itulah yang diteladankan oleh para malaikat pada waktu mereka mengunjungi para gembala. Ada sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi sembah dan puji Dia. Dengan cara menyanyi seperti tadi, semakin lama semakin keras. Mulai dengan lembut. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Halus. Sekali lagi. Sembah dan puji Dia. Makin keras. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Halus. Sekali lagi. Sembah dan puji Dia. Makin keras. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Mari kita bersama-sama berdoa supaya di dalam peringatan Natal di seluruh dunia, setiap orang percaya, setiap pelayan Tuhan benar-benar sembah dan puji Kristus seperti orang Majus dan para gembala. Mari kita buka suara berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa menyerahkan peringatan Natal di seluruh dunia. Kami rindu benar-benar Tuhan setiap orang, baik pelayan Tuhan, baik jemaat Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Kami berdoa, minta anugerah Tuhan, minta pekerjaan Tuhan. Biarlah tidak ada yang dipermuliakan kecuali Kristus yang lahir di kandang yang hina itu. Kami berdoa Tuhan memberkati peringatan Natal di seluruh dunia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa supaya Tuhan memakai pemberitaan Injil di berbagai gereja, di berbagai kota, di berbagai belahan dunia. Supaya banyak orang yang bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Khususnya di dalam minggu yang akan datang ini. Kita berdoa bagi KKR Pendeta Stephen Tong yang akan berlangsung baik di Singapura, di Taiwan, di Jepang, di Malaysia, dan nanti terakhir di Jakarta. Kita berdoa Tuhan berkati setiap kebaktian. Mari kita buka suara. Tuhan, kami berdoa bagi penginjilan yang dilakukan di berbagai belahan dunia. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman Tuhan diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan, biarlah banyak orang yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa Tuhan menyerahkan kebaktian yang dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong, baik di Singapura, di Taiwan, di Jepang, dan di Kuala Lumpur maupun di Jakarta. Biarlah Tuhan boleh menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, ada seorang gadis yang menjadi profesor di dalam universitas, yaitu jurusan bahasa Inggris. Saudara sekalian, dia adalah seorang yang tidak begitu sungguh-sungguh sebagai orang Kristen, dan dia seorang
yang saudara sebenarnya adalah seorang yang berpikiran kiri atau berpikiran sosialis, dan saudara bukan saja demikian, dia seorang penyuka sesama jenis. Dia hidup dengan pasangan sesama jenisnya, dan saudara mereka merasa sangat bahagia, mereka merasa sangat bermakna karena mereka mempunyai kegiatan-kegiatan sosial yang sangat banyak. Saudara, dia tidak merasakan apapun, saudara sekalian, sampai suatu hari dia memutuskan untuk mengkritik kekristenan. Saudara, kenapa dia mengkritik kekristenan? Karena dia merasa orang-orang Kristen itu penuh dengan kebencian. Setiap kali ada hari Pride, hari parade kebanggaan daripada orang-orang homoseksual, selalu orang Kristen akan tampil dengan ayat-ayat yang mengejek, memaki mereka, dengan tindakan yang memaki mereka. Itu sebabnya dia mempersiapkan satu tulisan yang ditulis di koran lokal untuk mengkritik kekristenan. Saudara, setelah tulisan itu dimuat, saudara sekalian, di koran lokal, respon datang dua macam. Satu macam yang setuju kepada kritikan dia, memang betul orang Kristen ini enggak beres. Atau respon yang kedua adalah saudara sekalian yang justru menentang dia. Sehingga surat-surat yang dikirim ke kantor dia di universitas, sebagai seorang profesor, dia bagi dua, yang menentang dia, yang mendukung dia. Tetapi ada satu surat dikirim oleh seorang pendeta reform, saudara sekalian, tidak menentang, juga tidak mendukung. Saudara, surat itu hanya memberi beberapa pertanyaan. Bagaimana kamu bisa sampai kepada kesimpulan ini? Bagaimana kamu mempelajari Alkitab? Bagaimana kamu sampai seperti ini? Saudara, beberapa pertanyaan, oh silakan, kamu mau mempunyai pandangan seperti itu, silakan. Cuma saya sebagai pendeta ingin bertanya dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih. Akhirnya saudara, dia setelah baca surat itu, dia merasa buat apalah surat ini, dia buang. Tetapi saudara, dia pikir-pikir, surat datang, ada yang menentang, ada yang mendukung. Tapi surat ini tidak menentang, tapi juga tidak mendukung. Memang dia tidak mendukung karena dia seorang pendeta, tapi yang heran adalah dia tidak mengejek, dia tidak menentang. Surat itu diambil lagi dari kotak sampah, dia baca lagi, saudara, dia baca lagi. Saudara, karena dia perhatikan surat ini begitu baik, dia menjawab surat ini. Lalu saudara, pendeta itu dengan istrinya berkata, bolehkah kami undang Anda makan malam? Kita bicara-bicara, jangan khawatir, kami tidak ajak ke gereja. Oh, karena ada kalimat tidak ajak ke gereja, saudara sekalian, dia sangat tertarik. Oh, berarti pendeta ini tidak memaksa saya pergi ke gereja. Lalu saudara, dibiarin saja. Mereka pergi makan, saudara. Waktu makan malam, saudara sekalian, pendeta itu berdoa dengan doa yang begitu menyentuh dia. Di situ dia mengambil satu kesimpulan. Tuhan dari orang Kristen, tegas, suci, tetapi penuh dengan belas kasihan. Saudara, dari situ saudara sekalian, dia terus berteman dengan keluarga pendeta ini. Mereka mendoakan dia, mereka mengasihi dia, sampai saudara akhirnya dia memutuskan untuk membaca Alkitab. Dia mulai membaca Alkitab, saya menemukan kekristenan yang berbeda. Tidak seperti yang saya bayangkan, biasanya orang Kristen menghina orang lesbian, menyerang orang gay. Ini kok berbeda. Lalu saudara akhirnya dia mulai membaca Alkitab, dan saudara sampai satu hari Minggu pagi dia memutuskan untuk pergi ke gereja. Dia pergi ke gereja di mana pendeta itu melayani, dan istrinya ada di situ. Saudara, dan mereka terus mengasihi dia. Sampai satu hari dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka dengan tekun mendoakan dia selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Saudara, akhirnya dia bertobat, berhenti dari seorang lesbian, dan dia menjadi seorang gadis, dan dia menikah dengan seorang pendeta. Yaitu saudara, namanya adalah Profesor Rosa Ria, seorang, coba dikasih lihat gambarnya saudara, seorang ahli sastra Inggris, yang saudara ini adalah waktu dia muda. Waktu saudara dia sudah bertobat menjadi istri seorang pendeta, dia sering berbicara untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang adalah gay, lesbian di berbagai tempat. Tuhan orang Kristen, kata dia, adalah Tuhan yang tegas dan suci, tetapi Tuhan yang penuh dengan kasih. Itu sebabnya saudara, dia menekankan 2 hal di dalam banyak hal yang dia perhatikan dalam pelayanan dia. Pertama, hospitality, menerima mereka. Tetapi saudara, bukan hanya menerima mereka, pertobatan. Seperti orang-orang Puritan berkata, saudara, kata dia, bagaimana membenci dosa tetapi tidak membenci orang berdosa. Bagaimana membenci dosa tetapi saudara menerima diri kita orang berdosa. Kalimat dia begini, saudara, dia tulis satu kali,
Pertobatan membutuhkan keintiman yang lebih besar dengan Allah dibandingkan dengan dosa kita. Pertobatan mengharuskan kita mendekat kepada Yesus apapun yang terjadi. Dan kadang-kadang kita semua harus merangkak ke sana dengan susah payah, dengan tangan dan lutut merangkak. Pertobatan hanya bisa terjadi kalau kita terus mendekat dengan Tuhan. Dan kadang-kadang kita harus mendekat dengan merangkak dengan tangan dan lutut merangkak untuk mendekat kepada Tuhan. Dan kita boleh mengalami pertobatan. Saudara sekalian, pagi hari ini kita berbicara di dalam Natal ini, saudara, kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. William Hendriksen mengatakan di dalam ayat ini, saudara sekalian, misi Tuhan Yesus yang berinkarnasi dijelaskan dengan begitu indah. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya bertobat. Mari kita membaca firman dari Matius pasal yang ke-9, Injil Matius pasalnya yang ke-9. Kita membaca dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. 9 dan 10 saya bacakan, 11 dan 12 Bapak Ibu bacakan, dan 13 kita bersama-sama. Matius 9 ayat 9 dan 10, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Semua? Bersama-sama, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, ada satu gap historical, gap sejarah antara kita dengan Alkitab. Yang kadang-kadang saudara membuat kita kurang merasakan saudara dentuman, ledakan daripada pergumulan itu. Kita merayakan Natal, kita melihat orang Majus dan para gembala. Oh, kita senang, ada patung gembala, ada gambar orang Majus. Tetapi zaman Yesus dilahirkan, orang Majus adalah orang yang dibenci sebab mereka orang asing. Saudara, mereka dikutuki, lebih baik mereka tidak perlu lahir. Kalau seorang pria Yahudi menikah dengan orang bukan Yahudi, maka pria Yahudi itu diadakan upacara pemakaman, bukan upacara pernikahan. Gembala adalah orang yang rendah, orang yang remeh. Itu sebabnya tanya kepada orang Romawi, mau enggak jadi gembala? Tidak ada satu orang Romawi pun yang mau menjadi gembala. Saudara, demikian pula pemungut cukai adalah orang yang dibenci. Pemungut cukai, saudara, mereka anggap berkaitan dengan rakus, berkaitan dengan abuse of authority, penyalahgunaan kekuasaan, berkaitan saudara dengan serakah, dengan ketidakjujuran, pemerasan, dan sebagainya. Itu sebabnya saudara pemungut cukai sangat dibenci. Orang Yahudi anggap pemungut cukai pikirannya hanya uang. Tidak peduli sembahyang, tidak peduli ritual, tidak peduli hukum Taurat, tidak peduli puasa, tidak peduli apapun, hanya pikirnya uang. Asal menagih uang, dia tidak peduli apapun. Orang Yunani anggap orang pemungut cukai hanya pikirnya uang, tidak ada hikmat bijaksana, tidak ada pengetahuan. Itu sebabnya Yahudi benci, Yunani juga benci. Masyarakat macam apapun membenci pemungut cukai. Sehingga seorang rabi seperti Tuhan Yesus tidak akan sembarang untuk berkumpul dengan pemungut cukai yang membuat dia dibenci oleh orang lain. Sama seperti kita zaman sekarang, kita berhati-hati. Kalau kita mau kumpul dengan pedagang narkoba, jangan sampai kita kena urusan sama polisi. Karena kita dianggap terkait dengan kejahatan dia. Saudara, kita berhati-hati, kita sangat berhati-hati untuk saudara berhubungan dengan orang-orang lain. Kalau saudara pergi ke Eropa, saudara seringkali Chinese restoran itu ada di daerah-daerah gelap, di distrik red light district, di daerah-daerah prostitusi. Di Paris kah, atau di Amsterdam kah, atau di mana, seringkali Chinese restoran yang paling enak ada di situ. Saudara lalu cara tanya sama
engkau yang 2 dagang restoran di situ, mereka selama bertahun-tahun tinggal di situ tidak pernah berhubungan dengan mucikari, dengan pelacur, dengan prostitusi. Mereka sangat menjaga, berhati-hati. Jangan sampai berkaitan dengan mereka, hidup akan menjadi lebih sulit. Kita tinggal di Eropa, sudah begitu mahal. Sekarang kalau urusan lagi dengan mereka, urusan dengan preman, urusan dengan polisi akan menjadi sulit. Tetapi Tuhan Yesus memutuskan untuk memanggil Matius. Ini adalah ekspresi daripada cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Matius mengikuti dia, semua orang tahu. Ini adalah pengkhianat bangsa. Dia bekerja dengan Romawi, demi uang dia memeras sesama bangsa. Ini bekerja dengan penjajah, ini adalah antek-antek imperialis. Itu istilah orang Tiongkok terhadap orang Barat. Antek-antek imperialis. Saudara, lalu semua sudah tahu, oh dia yang biasa ada di pasar, dia ada di pos pajak, yang kalau kita lewat bawa barang, dia tagih pajak. Bea masuk, bea keluar, bea barang, saudara, semua sudah mengenal dia. Lalu tiba-tiba dia berjalan bersama dengan murid Yesus. Tuhan Yesus tidak merasa jijik kepada dia. Tuhan Yesus menerima dia, dan Tuhan Yesus menyerahkan diri untuk menanggung resiko karena berhubungan dengan dia. Saudara, perhatikan, ini adalah satu pengertian yang sangat penting. Kasih selalu melibatkan resiko yang harus dipikul karena kita mengasihi. Kasih selalu mengandung satu resiko yang melibatkan, saudara, ketika kita mengasihi orang lain, ada resiko-resiko yang timbul karena kita mengasihi dia. Dan inilah yang Tuhan Yesus alami. Tuhan terima dia. Tuhan terima dia, saudara, apa adanya. Saudara, Tuhan panggil dia, Tuhan terima dia. Tuhan tidak malu berkawan dengan dia. Tuhan tidak jijik kepada dia. Dan Tuhan harus menanggung resiko dibenci oleh orang Farisi karena berkawan dengan seorang pemungut cukai. Hal ini seperti kalau kita lihat dalam cerita Natal, di dalam silsilah Tuhan Yesus ada 4 perempuan. Rut, Rahab, Tamar, Batseba. Di dalam tradisi orang Yahudi, semua silsilah, semua tulisan Yahudi hanya boleh sebut nama 4 perempuan. Tidak boleh sebut nama perempuan kecuali 4 orang. Sarah, Ribka, Lea, Rahel. Istri Abraham, istri Ishak, istri Yakub. Hanya boleh sebut 4 perempuan. Mereka adalah the wives of the founding fathers. Mereka adalah istri daripada pendiri Israel. Itu sebabnya diizinkan boleh masuk di dalam tulisan Yahudi. Sarah, Ribka, Lea, dan Rahel. Tetapi saudara, Matius ketika menuliskan silsilah sengaja mencantumkan 4 perempuan. Tapi 4 perempuan itu sama sekali bukan Sarah, bukan Ribka, bukan Lea, bukan Rahel. 4 perempuan itu adalah perempuan berdosa. Rut, Tamar, Batseba, Rahab. Rahab adalah seorang prostitut. Tamar pernah bekerja sebagai prostitut. 2 orang berdosa namanya muncul. Rut adalah orang asing yang dibenci oleh orang Yahudi. Yang mengharukan hati saya adalah Tuhan sengaja membiarkan orang-orang cacat ada di dalam catatan hidupnya. Saudara, biasanya kita tidak mau. Kalau kita punya keluarga ada yang tidak beres, kita sengaja tidak sebut nama dia. Kalau kita punya keluarga ada yang tidak beres, kita malu mengaku nama dia. Sampai-sampai saudara sekalian, di batu nisan dari orang meninggal ada nama yang tidak dicantumkan di situ. Kita tidak mau mengakui dia. Dia seorang yang jahat, seorang yang tidak beres, seorang yang menghancurkan nama keluarga. Waktu mereka tulis di batu nisan, anak-anak dari bapak yang meninggal, ada 1 anak yang dihapus, tidak dicantumkan. Tapi Tuhan sengaja mengizinkan 4 perempuan itu. Batseba adalah korban perselingkuhan. Lalu saudara, Batseba muncul berarti mengingatkan dosa Daud. Mengingatkan cacat daripada orang besar, yaitu Daud. Rut adalah orang asing yang dibenci. Tamar pernah bekerja sebagai prostitut. Rahab seorang pelacur. 4 nama ini Tuhan terima. Tuhan menerima. Kadang-kadang saudara, kita sebagai orang tua, waktu anak kita tidak ke gereja, kita malu cerita. Kalau orang tanya, Pak, anaknya kemana? Oh, enggak usah ngomong, enggak usah tanya. Seperti kita tidak kepengen itu ada di dalam hidup kita. Tetapi hanya orang tua yang penuh dengan cinta yang terima anak-anak itu.
yang tetap cintanya tidak berubah, sekalipun mereka belum kembali kepada Tuhan. Cinta itu yang membawa pulang anak-anak itu. Kadang-kadang sebagai orang tua kita malu kalau anak kita kurang baik, kurang beres. Orang-orang di sekitar kita kurang baik, kita tidak kepengen orang-orang tanya. Jangan tanya itu. Kita jengkel orang yang suka tanya itu, kita tidak mau ketemu dia lagi. Dia suka tanya yang aneh-aneh, bikin kita malu. Tapi Tuhan tidak malu. Tidak malu ada orang-orang berdosa di dalam catatan hidup dia. Tidak malu ada orang-orang berdosa di dalam silsilah Tuhan. Tidak malu Matius itu sudah diterima untuk berada bersama dengan dia. Saya tidak bisa habis pikir saudara, bagaimana cinta Tuhan saudara tidak jijik kepada dia. Bagaimana cinta Tuhan saudara sekalian boleh terima dia kembali. Bagaimana cinta Tuhan saudara sekalian boleh hidup bersama-sama dengan dia. Dan Tuhan tidak lupa, tidak mengingat akan dosa dia. Tuhan seperti melupakan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kumpul bersama-sama dengan orang berdosa, kita selalu ingat. Saya tanya sama orang penjara, bagaimana orang-orang yang sudah keluar itu? Dia mengatakan, Pak, kebanyakan kembali lagi. Kenapa? Karena setelah mereka keluar, keluarga tidak mempercayai mereka. Mereka pulang, mereka mencuri. Waktu mereka pulang sampai di rumah, saudara sekalian mereka berkunjung ke rumah kakaknya. Sampai di rumah langsung ikan hias dalam akuarium langsung dihitung. Takut nanti ikan hiasnya hilang. Saudara, dia mengatakan kalau mereka tidak percaya saya kumpul dengan teman-teman saya penjahat. Penjahat-penjahat semua percaya saya. Itu sebabnya Daud berkumpul dengan sekian ratus orang yang dikejar hutang. Para penipu, para perampok saudara. Mereka berkumpul dalam gua. Kenapa? Karena rumah-rumah tangga tidak menerima mereka. Tapi teman-teman penjahat mereka menerima mereka. Anak itu tidak dicintai oleh papa mama, tapi teman dia menerima dia. Itulah yang menghantar dia pergi ke narkoba. Pada waktu dia rapuh, pada waktu dia bergumul, orang tua tidak senang, orang tua menggempur dia, orang tua malu, saya majelis, saya seorang yang melayani Tuhan, tapi kamu tidak pergi ke gereja. Saya jarang bertemu orang tua yang anaknya tidak pergi ke gereja, tapi hatinya, cintanya, perasaannya itu bisa dikendalikan begitu rupa. Sampai anak itu tahu, papaku mencintai aku sebegitu rupa. Tuhan ada tidak ada aku udah tahu. Tapi yang pasti papa mamaku mencintai aku. Itu yang membuat dia hatinya luluh sampai takluk. Saudara sekalian, Matius berdiri dan mengikut Tuhan. Di dalam catatan Injil Lukas dikatakan Matius berdiri, Lewi berdiri meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Tuhan. Saudara, Leon Morris mengatakan kita tidak mengerti pemungut cukai. Kalau kita mengerti pemungut cukai, kita akan mengerti tindakan ini sangat radikal. Kenapa dia berdiri meninggalkan seluruhnya pergi? Matius, kamu tahu tidak? Orang menjadi pemungut cukai harus bayar banyak baru jadi pemungut cukai. Begitu kamu quit, banyak yang gantikan kamu. Begitu kamu quit, uangmu hilang. Begitu kamu quit, tidak pernah boleh menagih pajak lagi. Nelayan kalau berhenti jadi nelayan, satu hari dia balik lagi, tidak ada ikan menolak dia. Silakan. Tapi pemungut pajak tidak bisa. Saudara, ini adalah sesuatu resiko yang besar. Dia meninggalkan pekerjaan dia yang tidak bisa kembali lagi, yang sudah ditempati orang lain, yang mengakibatkan dia kehilangan banyak uang. Kenapa Matius berani mengambil langkah itu? Karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan yang menggerakkan gembala pergi ke Bethlehem. Cinta Tuhan yang menggerakkan orang Majus mau berjalan kaki begitu jauh. Cinta itu yang menarik mereka. Cintalah yang menarik profesor bahasa Inggris tadi, seorang lesbian yang mau tertarik pergi ke gereja. Karena dia tahu ada orang yang mencintai dia. Cinta yang saudara kita di dalam keterbatasan kita tidak gampang. Tidak mudah, kita bergumul, kita merasakan sangat berat. Dulu waktu saya masih sekolah teologi, saudara, saya memberitakan Injil kepada mahasiswa. Satu kali saya diundang berkhotbah, saudara. Saya bawa satu mahasiswa, kamu ikut saya ya, saya mau pergi berkhotbah. Tapi anak ini nakal, saudara. Saya bisa membayangkan perasaan Yesus ya. Iya ya, kalau dia ikut saya, lalu saat di dalam perjalanan dia tidak tahan, dia merokok, saya malu enggak? Saya malu enggak pergi sama dia? Aduh maaf ya Pak ya, maaf ya Kak ya, saya tidak tahan, saya mau merokok. Lalu kita tunggu bus di halte, lalu saudara orang lain lupa, Anton kok bawa orang seperti ini? Buat apa saudara? Cinta itu kadang-kadang kita terbatas. Karena saudara kita tidak sanggup. Kita saudara ingin menjaga muka kita ingin menjaga gengsi kita ingin menjaga catatan hidup kita yang tetap bersih. Tuhan
menyatakan belas kasihan dia kepada Matius. Itulah yang menggerakkan Matius rela meninggalkan. Dia berdiri lalu pergi. Di dalam salah satu film Yesus saudara digambarkan Matius waktu melihat Yesus memanggil dia langsung berdiri, langsung pergi. Seperti tidak lagi memikirkan apa yang dia tinggalkan. Uang yang dia tinggalkan, pekerjaan yang dia tinggalkan, resiko-resiko yang harus dia hadapi. Langsung dia tinggalkan. Tidak heran kenapa Sakeus mengatakan saudara sekalian, yang aku peras aku ganti 4 kali lipat. Kenapa Sakeus berkata separuh aku persembahkan. Sakeus berani mengambil langkah seperti itu. Karena tidak ada satu rabi Yahudi yang pernah mengunjungi rumah dia. Tidak ada satu orang Farisi yang pernah mengunjungi rumah dia. Tidak ada satu ahli Taurat yang pernah mengunjungi rumah dia. Tidak ada satu guru agama yang pernah mengunjungi rumah dia. Satu-satunya yang melakukan itu adalah Tuhan Yesus. Kasih itu menggerakkan dia untuk kembali kepada Tuhan. Kasih yang menarik Matius. Kasih Kristus yang menarik orang berdosa. Di sepanjang sejarah, di sepanjang dunia ini, di mana saja. Saudara pergi ke belahan dunia mana saja, saudara akan menemukan cerita yang sama. Kenapa orang itu mau bertobat? Kenapa orang itu mau meninggalkan agama dia menjadi orang percaya? Tidak lain tidak bukan. Kasih yang menarik, kasih yang menggerakkan. Itu sebabnya saudara Tuhan Yesus berkata, ketika orang Farisi memprotes, Tuhan Yesus berkata, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Pergi dan renungkan, pergi. Kamu pergi, kamu ambil waktu, kamu fokuskan pikiranmu, merenungkan arti daripada firman Tuhan ini. Inilah isi hatiku, inilah yang ku kehendaki. Supaya kamu mengerti, supaya sebagai murid kamu mengerti, sebagai orang beragama kalau kamu ingin mempelajari agama, kamu mengerti apa yang aku inginkan. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Coba kita pikir. Di dalam hidup Yesus selama 33 tahun setengah, berapa kali Yesus pakai istilah yang ku kehendaki? Tidak banyak. Kali pertama di sini, kali kedua di dalam Matius pasal ke-12. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Kali ketiga di Getsemani, bukan yang ku kehendaki, tapi seperti yang kau kehendaki. 3 kali, yang ku kehendaki, yang ku kehendaki, yang ku kehendaki. Di Getsemani Yesus berkata, bukan yang ku kehendaki. Tetapi 2 kali itu, waktu Yesus menyatakan keinginannya, dia berkata, I desire mercy. Aku menginginkan tidak lain tidak bukan belas kasihan. Aku menginginkan belas kasihan. Dia menyatakan perasaannya, dia menyatakan keinginannya. Orang percaya cari apa? Tuhan adalah Tuhan kita, juru selamat kita, dia pencipta kita, dia penebus kita, dia pemelihara hidup kita. Sudah sewajarnya kita mencari apa yang dia mau. Saudara sekalian, orang percaya dicirikan oleh apa? Mari kita baca satu ayat di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Ayat 20 dan 21. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-20 dan 21. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku. Dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Hanya satu orang kata Paulus di dalam surat kepada jemaat Filipi. Yaitu Timotius yang sungguh-sungguh mencari kepentingan Tuhan Yesus. Semuanya cari kepentingan sendiri. Di dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-8. Orang yang mencari kepentingan sendiri adalah ciri khas orang berdosa yang binasa. Di dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-8. Orang yang mencari kepentingan sendiri adalah ciri khas dari orang berdosa yang binasa. Setelah kita percaya Yesus, kita tidak lagi mencari kepentingan sendiri. Kita mencari keinginan Tuhan. Tuhan kepengen apa? Tuhan, nyatakanlah keinginanmu. Tugas kami adalah memenuhi keinginanmu. Keinginanmu apa Tuhan? Beritahu itu kepada kami. Ceritakan itu kepada kami. Supaya kami turuti. Seperti seorang anak yang berbicara kepada orang tua yang sakit di tempat tidur rumah sakit. Mama kepengen apa? Mama saya meninggal kanker lambung.
Sehingga saudara kanker itu saudara menutupi jalur makanan, tidak bisa masuk. Maka dibor di sini, makanan di blender sampai cair, lalu dimasukkan. Lalu saudara sebelum dia meninggal, dia minta bakmi hinghwa, hanya kuahnya saja. Itu makanan dia masa kecil, dia ingin kalau boleh, dia cicip. Lalu saudara dikasih 1-2 tetes, dicicip. Lalu saudara setelah itu dia buang lagi karena tidak bisa telan. Kita tanya sama orang tua yang sudah mau meninggal, mama kepengen apa? Papa kepengen apa? Beritahu kepada kami. Kami akan usahakan untuk memenuhi. Kadang-kadang yang dia minta makanan dia waktu dia kecil. Makanan dia yang dulu pada waktu dia kecil. Dia kepengen apa? Dia kepengen ini, kepengen itu. Saudara, kita harusnya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, yang kau kehendaki itu apa? Yang kau kehendaki itu apa? Tugas kami sebagai murid adalah taat apa yang kau kehendaki. Petrus berkata kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tugas kita bukan taat apa yang kita mau. Tugas kita bukan inginkan menjalankan apa yang kita inginkan. Tuhan kepengen apa Tuhan? Yesus berkata yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan 2 kali. Dalam 2 peristiwa yang berbeda. 2 kali Yesus berkata yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Saudara, karena itu adalah ciri khas daripada kehidupan Yesus selama di dalam dunia. Istilah tergeraklah hati untuk belas kasihan. Coba saudara perhatikan. Berapa banyak dicatat di Alkitab, semua dipakai untuk Yesus. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di sini saya membagi 2 macam belas kasihan Tuhan Yesus. Pertama, belas kasihan jasmani. Belas kasihan jasmani, dia menyembuhkan. Dia memberikan makan. Itu adalah belas kasihan jasmani. Dia melihat mereka lapar, dia tergerak, dia memberi makan. Dia melihat orang lumpuh, orang kusta, dia tergerak hatinya, orang buta. Dia menyembuhkan. Itu namanya belas kasihan jasmani. Belas kasihan jasmani diberikan kepada orang yang menderita. Tetapi saudara, Yesus memiliki belas kasihan yang kedua, yaitu belas kasihan rohani, melihat orang yang hidup di dalam dosa. Dan tergeraklah hatinya kepada orang berdosa itu. Mari kita lihat Markus 10 ayat 21. Markus 10 ayat 21. Tuhan Yesus memandang orang muda yang kaya itu. Saya hanya baca bagian depan saudara. Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Di Markus 10 ayat 21. Ini adalah contoh dari belas kasihan rohani. Pemimpin ini adalah pemimpin muda yang kaya. Saudara, dia tidak kekurangan apapun. Dia bukan orang sakit, dia bukan orang miskin, dia bukan orang menderita. Tetapi Yesus melihat dia dan berbelas kasihan kepada dia. Inilah belas kasihan rohani. Kita lebih gampang memiliki belas kasihan jasmani. Melihat orang menderita, aduh kasihan orang itu ya. Dia kerja apa? Saya paling jatuh hati kalau lihat orang yang sudah tua masih kerja. Sudah tua, sudah setengah mati, masih kerja. Kalau kita pergi ke Singapura, kita ke rumah sakit, kita ke airport, ke mall, saudara kita lihat orang tua bawa nampan di rumah makan. Mereka masih bersih-bersih, aduh hati kita sangat kasihan ya. Mereka masih bekerja sudah, bawa nampan tangannya gemeter, masih bekerja. Kita sangat gampang mempunyai belas kasihan jasmani. Tapi Tuhan Yesus bukan hanya mempunyai belas kasihan jasmani, belas kasihan rohani. Melihat orang muda yang kaya itu, dia menaruh kasih kepadanya. Kenapa saudara? Pemimpin muda yang kaya itu berlari-lari datang berlutut di kaki Yesus dan bertanya kepada dia, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pemimpin muda ini datang, saudara, dia ingin memperoleh hidup kekal. Dia tahu kekayaan tidak bisa membeli hidup kekal. Dia tahu uang tidak bisa memberikan jaminan hidup kekal. Itu sebabnya dia lari-lari, dia datang berlutut. Jarang ya, orang kaya mau lari-lari datang berlutut di depan pendeta, jarang. Di mana-mana jarang. Kecuali saudara sekalian sudah kejepit. Seperti Yairus terpaksa tersungkur di kaki Yesus karena anaknya akan mati. Jarang. Kalau cuma bertanya begini, jarang. Saudara di daerah-daerah Kristen, saudara kalau sudah menjelang pemilihan, saudara sekalian, banyak calon pejabat cari pendeta. Tunggu lama, enggak apa-apa. Patong ada enggak di hotel?
Loh, patung belum bisa turun, nanti masih istirahat. Gak apa-apa, dia tunggu 1 jam, gak apa-apa, 2 jam, gak apa-apa. Kenapa? Kepengen didoakan supaya tahun depan bisa menjadi seorang pejabat. Saudara, tetapi orang ini, orang muda, pemimpin muda yang kaya, dia tidak, saudara, bukan dalam kondisi sakit, bukan dalam kondisi perlu uang, bukan dia bilang, Tuhan tolong doakan saya mau dapat proyek besar. Tidak, saudara. Dia bertanya, saudara, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus melihat dia, Tuhan Yesus kasihan kepada dia. Kenapa Tuhan kasihan kepada dia, saudara? Karena begitu banyak kekayaan yang ada pada dia, tidak ada 1 sen pun yang bisa dipakai untuk membeli hidup yang kekal. Tidak ada 1 sen pun yang bisa dipakai untuk memberikan pengampunan dosa kepada dia. Apalagi setelah Yesus berkata, jual semua dan ikut aku, beri kepada orang miskin dan ikutlah aku. Setelah kalimat itu muncul, orang muda yang kaya itu pergi dengan sedih dan kecewa karena banyak hartanya. Billy Graham mengatakan, this young man came with the right question to the right person and received the right answer. But he made a wrong decision. Dia datang dengan pertanyaan yang benar, kepada orang yang benar, menerima jawaban yang benar. Sayang, keputusan dia salah. Saudara, kita jangan merasa, saudara, oh orang itu, saudara sekalian, dia orang jahat di penjara. Kita lihat hati kita tergerak, Tuhan mereka perlu Yesus. Kita lihat orang kaya, kita lihat orang yang sukses, kita, saudara, tidak memiliki belas kasihan rohani. Di situ, saudara, kita mempunyai satu kesalahan konsep. Seolah-olah, saudara, dengan kekayaan dia bisa masuk surga. Kita lihat orang di penjara, kasihan dia harus bertobat, kasihan dia perlu Yesus. Kita lihat orang miskin, kasihan dia perlu makan. Tapi kita seringkali melihat orang kaya, melihat orang terkenal, melihat selebriti, melihat orang sukses, melihat orang yang mempunyai follower yang banyak di Instagram. Kita tidak mempunyai belas kasihan kepada mereka. Saudara, kita sudah sadar atau tidak sadar, jatuh ke dalam pemahaman yang keliru. Seolah-olah dengan terkenal dia bisa masuk surga. Seolah-olah dengan kaya dia bisa beroleh pengampunan dosa. Tuhan Yesus tidak demikian. Dia melihat orang muda kaya itu dan menaruh kasih kepada dia. Seolah-olah mau berkata, kalau kau tidak mengenal kebenaran, kekayaan pun tidak ada gunanya bagi hidupmu. Saudara, waktu John Sung naik kapal di dalam satu pelayanan menuju ke satu tempat. Di situ, saudara sekalian, dia bertemu dengan, saudara, satu orang di atas kapal, seorang ibu yang mempunyai barang yang sangat banyak. Pada waktu badai datang, kapal akan tenggelam. Awak kapal memberitahu, sekarang buang barang, sebab kapal akan tenggelam. Semua orang mulai buang barang. Ambil baju berapa potong, simpan, sisanya dibuang semua. Seorang ibu melihat barang dia begitu banyak. Kalau saya buang, saya kerja setengah mati, sampai peroleh seperti ini. Masakan begitu gampang saya buang. Akhirnya dia bunuh diri, loncat ke dalam laut. Saudara, persis seperti istri dari Lot yang menoleh ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam. Tiang garam menjadi patung untuk mengingatkan, janganlah kamu pikir harta bisa menolong engkau. Tuhan Yesus melihat dia, saudara sekalian, tergerak hatinya, dan ini adalah ciri khas dari inkarnasi Tuhan Yesus di dalam dunia. Sepanjang hidup dia selama dalam dunia penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan, belas kasihan, belas kasihan, belas kasihan selama dalam dunia. Karena kedatangan pertama penuh dengan belas kasihan. Sejak Bethlehem sampai Golgota penuh dengan belas kasihan. Karena kedatangan yang kedua akan membawa penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Ini istilah dari surat Yakobus. Kedatangan Yesus yang kedua akan membawa penghakiman yang tidak ada belas kasihan. Kenapa? Hanya dalam dunia. Itu sebabnya, saudara, mau tidak mau, setelah penghakiman terakhir, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Setiap lutut akan bertelut mengaku Yesus Tuhan. Tetapi bukan dalam pertobatan, bukan dalam belas kasihan, di dalam penghakiman Tuhan. Itu sebabnya kita mesti lihat mereka kasihan. Kalau sekarang dia tidak bertobat, kalau sekarang dia tidak mengalami cinta Tuhan, toh akhirnya dia mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tetapi dipukul oleh malaikat, dihantam oleh tentara surgawi, sampai dia bertekuk lutut mengaku Yesus Tuhan. Mau enggak sekarang mengaku? Kamu tidak mau mengaku sekarang? Yesus sebagai Tuhan, ini belas kasihan diberi kepadamu.
Inilah anugerah Tuhan, inilah pengampunan dosa diberi kepadamu. Sekarang terimalah cinta Tuhan, terima. Itu sebabnya saudara, ketika Matius mengerti betapa dahsyatnya cinta Tuhan, langsung dia tinggalkan semua harta dia, tinggalkan semua profesi dia, tinggalkan semua fasilitas dia, langsung dia ikut Tuhan. Dia tidak lagi menoleh ke belakang, seperti istri daripada Lot. Kalau saudara mengerti, saudara mau terima Tuhan sekarang atau tidak, pasti mengaku Yesus Tuhan. Sekarang belas kasihan diberi kepadamu. Nanti penghakiman tanpa belas kasihan Tuhan akan nyata. Di dalam dunia, selama dalam dunia, Tuhan Yesus datang. Dia membawa belas kasihan yang begitu melimpah. Karena nanti di dalam penghakiman terakhir, yang ada adalah penghakiman tanpa belas kasihan. Saudara, belas kasihan Tuhan. Melihat orang berdosa, dia mau pergi kemana? Alkitab berkata ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Dia kira dia benar, dia kira dia baik. Saudara, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi dia menuju kepada kebinasaan. Orang memberitahu dia tidak mau dengar. Orang memberitahu dia, kamu diam, kamu tidak mengerti. Dia jalan terus dan akhirnya hancur. Seperti yang sering kali kita nonton di internet, saudara. Begitu banyak video yang memberitahu kita. Orang itu sudah diberitahu, dia tidak mau. Kapal Titanic sudah diberitahu oleh kapal-kapal yang lain. Ada gunung batu es. Gunung es yang besar. Diam kamu. Kamu kapal kecil. Kamu kapal tidak penting. Jangan mengajari kapal besar. Akhirnya, saudara sekalian, kapal yang memberitahu. Setelah Titanic tenggelam, kapal yang memberitahu tidak mau terima korban dari Titanic. Sampai begitu rupa. Kita sudah beritahu, mereka nggak mau dengar. Sekarang tenggelam, minta tolong kita diam aja. Sehingga tunggu sampai 2 jam lebih atau berapa jam, baru kapal Karpatia datang memberikan pertolongan. Itulah manusia berdosa. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kenapa Tuhan Yesus tidak datang untuk memanggil orang benar? Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Emang ada orang benar? Gak ada, saudara. Yang ada adalah orang yang merasa diri benar. Gak ada orang benar. Tuhan Yesus berkata, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Kita kalau memberitakan Injil kepada orang berdosa, kita kalau memberitahu dia tentang Tuhan Yesus, dia tidak mau. Dari orang paling pintar di universitas sampai orang paling bodoh di dalam pasar dan di pinggir jalan. Sama-sama tidak mau menerima cinta Tuhan. Dia tidak tahu nanti penghakiman terakhir. Dia dipaksa mengaku Yesus sebagai Tuhan. Di dalam dunia dia tidak mau dengar. Kita ngomong kepada orang di universitas, semua teori dia keluarkan melawan Tuhan. Kita ngomong orang di pinggir jalan, tante, Tuhan sayang sama tante, Tuhan mati bagi tante. Tante terima ya cinta Tuhan. Oh enggak usah ya, saya enggak suruh dia mati buat saya. Loh Tuhan sayang, enggak usah disayang, enggak apa-apa. Waktu KKR Patong di Amerika, kita bagi brosur malam-malam di rumah makan. Pak nanti besok datang ya, ada kebaktian. Dengar Injil, percaya Yesus masuk surga. Pedagang rumah makan mengatakan, enggak perlu. Neraka juga perlu orang, nanti surga kosong, kalau neraka kosong. Kalau semua masuk surga. Orang berdosa tidak mau. Ada jalan disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Dia diberitahu, dia tidak mau. Yesus berkata dalam Lukas 16, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Kamu membenarkan diri di hadapan orang. Kamu menganggap dirimu benar dan memandang rendah orang lain, silakan. Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan memanggil orang yang merasa diri benar. Bukan memanggil orang yang menganggap diri benar. Bukan memanggil orang yang membenarkan diri. Kamu membenarkan diri di hadapan orang. Tapi Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu ketidakberesan hatimu. Tuhan tahu dosa yang kau sembunyikan. Di hadapan manusia, bagus. Di hadapan manusia, bagus. Setelah adanya media sosial, tambah bagus. Kenapa saudara? Karena semua yang ditampilkan bagus. Sampai ada orang mengatakan begini di internet. Kenapa selalu kita lihat hidup orang lebih baik dari kita, lebih enak dari kita? Karena itulah cara memperkenalkan diri. Gak ada orang sudah ketemu cerita semua yang sulit-sulit, semua yang jelek-jelek gak ada. Selalu kasih lihat yang bagus, yang indah. Enak ya, kelihatan istrinya ramah ya, senyum terus ya, senyum hanya di Instagram. Sisanya gempur, sisanya garang, sisanya ngeri.
Oh saudara, semua kelihatan bagus, semua kelihatan enak. Saudara sekalian, ada jalan yang disangka orang lurus. Kamu membenarkan diri, kamu menganggap jalanmu benar, kamu menganggap yang kau tempuh pasti sempurna. Ingat, jalan itu menuju maut. Ingat, Tuhan mengetahui hatimu. Jangan kamu membenarkan diri. Pemungut cukai itu datang di hadapan Tuhan. Setelah orang Farisi berkata, aku benarnya ini. Dan tidak seperti dia pemungut cukai. Pemungut cukai tidak berkata, dia benarkah, saya benarkah, dia salahkah, saya salahkah, tidak. Pemungut cukai berkata satu kalimat, I am the sinner. Saya orang berdosa itu. Saya tidak tahu, Farisi berdosa atau tidak berdosa, bukan urusan saya. Yang saya tahu, saya orang berdosa. Tuhan, kasihanilah saya. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Ini kabar baik. Dia datang saudara sekalian dan merendahkan diri. Dan cinta Tuhan itu Tuhan beri kepada dia. Buat apa membenarkan diri? Akhirnya kita kehilangan cinta Tuhan. Buat apa kita menganggap diri kita benar? Akhirnya Tuhan tidak datang memanggil kita. Dia datang panggilku. Panggil siapa? Panggil orang berdosa supaya bertobat. Itu sebabnya saudara, belas kasihan saudara, bukan belas kasihan yang mendukung dosa, belas kasihan yang menghentikan dosa. Matius, ikutlah aku. Waktu Yesus memanggil dia, berhentilah dia dari pemerasan, keserakahan, keegoisan dan semua dosa yang ada di dalam pemungut cukai. Belas kasihan itu bukan belas kasihan yang mendukung dosa. Belas kasihan itu bukan belas kasihan yang menutupi dosa. Belas kasihan yang membangunkan orang untuk berhenti dari dosa. Itu sebabnya Rosaria Champagne setelah dia bertobat dari lesbian, dia berkata, selain hospitality menerima orang lain, repentance, pertobatan. Orang Kristen harus setiap hari merangkak datang kepada Tuhan dan minta Tuhan berikan pertobatan. Saudara sekalian, sungguh indah. Tuhan tidak datang memanggil orang benar. Dia datang memanggil orang berdosa. Akuilah dosamu, bawalah dosamu dan biarlah engkau menerima cinta Tuhan. Jangan membenarkan diri di hadapan orang karena Tuhan mengerti hatimu. Kamu merasa dirimu baik, kamu merasa dirimu benar. Kita suka ya, bela diri. Yang lain juga begitu. Sama, bukan hanya saya. Kalau kita ditegur, seperti dia benar aja. Kita sudah punya banyak senjata untuk membela diri. Buat apa? Buat apa kita membela diri? Akhirnya Tuhan tidak memberi cintanya kepada kita. Mari kita seperti pemungut cukai itu. Dia mengaku dosa. Tuhan, have mercy on me. Seperti orang buta yang pengemis itu. Jesus, the son of David, have mercy on us. Seperti penjahat yang ada di atas kayu salib. Remember me when you come back as a king. Tuhan, ingatlah aku apabila engkau kembali sebagai raja. 3 orang ya. Pemungut cukai di dalam Lukas 18. Pengemis yang buta dan penjahat di kayu salib. 3 orang punya ciri yang sama. Mengaku dosa, merendahkan diri. Remember me. Tuhan, kasihanilah saya. Saya orang berdosa, saya layak dihukum, tapi Tuhan tidak layak dihukum. Kata penjahat itu, ingatlah aku Tuhan, apabila engkau kembali sebagai raja. Pengemis itu, buta itu secara berlutut. The son of David, have mercy on us. Anak Daud, kasihanilah kami. Orang berkata, diam. Dia terus berteriak makin keras. Without your mercy, we have no hope. Tanpa belas kasihanmu kami tidak punya pengharapan. Dan satu lagi pemungut cukai di dalam Lukas 18. Kalau saudara datang sebagai orang Farisi, Tuhan tolak engkau. Tapi kalau engkau datang sebagai pemungut cukai, Tuhan dengan tangannya mengulurkan. Kata Rosaria saudara, dia mengatakan, Tuhan menerima aku dengan tangan yang terbuka. Sehingga aku tahu dia yang sudah mengalahkan kematian berkuasa mengubah hidupku. Seorang yang sudah begitu mendalam secara pemikiran, secara praktek, secara perjuangan di dalam dunia homoseksualitas akhirnya bisa berhenti, bisa menjadi istri seorang pendeta di dalam gereja reform, bisa menjadi seorang dipakai Tuhan. Karena dia menerima cinta Tuhan yang diberi kepada dia. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan memanggil orang berdosa, memanggil orang benar, tetapi orang berdosa untuk bertobat. Yang ku kehendaki bukan persembahan. Mari kita baca Hosea pasal yang ke-6,
Ayat ini, kalimat ini diambil dari Hosea pasal yang ke-6. Mari kita membaca bersama-sama. Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. Hosea 6 ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Aku menyukai kasih, aku menyukai pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah berarti apa? Ketaatan. Kasih kepada Allah, ketaatan kepada Allah, bukan korban. Saudara, Samuel berkata kepada Saul, mendengarkan firman, mentaati firman lebih penting dari mempersembahkan korban. Oh, orang itu mengatakan, saya sudah ke gereja, saya sudah memberi perpuluhan, saya sudah ikut pelayanan. Sambil melayani, dosa enggak apa-apa. Berbuat dosa enggak apa-apa. Kenapa? Saudara, saya sudah pergi pelayanan, saya sudah memberi persembahan. Saya sudah pergi ke gereja, saya sudah baca Alkitab setiap pagi. Seolah-olah saudara semua ritual itu saudara sudah menggantikan pertobatan. Saudara dengar dengan baik kalimat ini. Ritual dan pelayanan tidak bisa menggantikan pertobatan dan ketaatan. Yang kusukai adalah kasih setia. Yang kusukai adalah engkau mencintai Tuhan, mengenal Tuhan, mentaati Tuhan. Hai anakku, hormatilah Tuhan, kata Yosua. Ketika akan berdosa, ketika akan mencuri dan menyebabkan seluruh Israel jatuh di dalam peperangan melawan Ai, Yosua berkata kepada Akan, hai anakku, hormatilah Tuhan. Sayang, Akan menghormati Tuhan terlambat. Setelah itu dia dilempar batu sampai mati. Hai anakku, berilah hatimu kepadaku. Saudara, kita merasa, saudara, banyak orang Kristen di mana-mana, saudara, dia merasa dia sudah ke gereja, sudah cukup. Seorang suami bilang sama istrinya, saya sudah baca Alkitab setiap pagi, sudah ke gereja setiap minggu, sudah beri perpuluhan setiap bulan, mau apa lagi? Sudah baca Alkitab setiap hari, sudah pergi ke gereja setiap minggu, sudah beri perpuluhan setiap bulan, saudara, hari, minggu, bulan, sudah lengkap, mau apa lagi? Istri mengatakan tidak, Tuhan mau pertobatan, Tuhan mau engkau berhenti berbuat dosa. Bukan baca Alkitab setiap hari, bukan ke gereja setiap minggu, bukan perpuluhan setiap bulan. Pertobatan. Tuhan berkata, yang kusukai adalah kasih setia. Yang kusukai adalah pengenalan akan Allah. Yang kusukai adalah engkau mengenal aku dan mencintai aku dan mentaati perintahku. Bukan korban sembelihan. Jangan tipu Tuhan dengan ritual, jangan tipu Tuhan, oh kamu kelihatan seorang yang rohani. Jangan tipu Tuhan dengan hal-hal yang kelihatan seolah-olah kamu itu rohani. Tuhan Yesus berkata, aku datang memanggil orang berdosa supaya bertobat. Aku beri kesempatan. Aku beri kesempatan sama kamu. Aku tidak jijik kepada kamu. Aku beri kesempatan. Kalau Matius tidak terima panggilan Tuhan, seumur hidup tidak ada kesempatan. Jangan pikir nanti Tuhan balik lagi cari dia. Matius tempoh hari saya datang kau enggak mau. Sakeus tempoh hari saya datang kau enggak mau. Oh tidak ada. Sakeus cuma satu kali, sekarang saya mampir dalam perjalanan menuju Yerusalem. Saya mampir di rumahmu. Sekarang kamu enggak mau. Selama-lamanya enggak ada. Matius cuma satu kali, sekarang mau atau tidak. Jangan kita menipu diri kita sendiri. Jangan kita menipu diri kita, setiap hari sudah baca Alkitab, setiap bulan sudah beri, tiap minggu sudah ke gereja, setiap bulan sudah beri perpuluhan, mau apa lagi? Pertobatan. Seperti kata Rosaria tadi, every day repentance. Pertobatan setiap hari. Kalau kamu harus merangkak pun datang kepada Tuhan demi pertobatan, lakukan itu, sebab itu yang Tuhan senang. Ketika satu orang bertobat, seluruh surga bersukacita. Yang kusukai adalah belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Memanggil orang berdosa untuk bertobat. Tuhan tidak jijik kepada orang berdosa. Tetapi Tuhan jijik kalau kau sudah mengerti firman, tidak mau bertobat. Tuhan tidak jijik kepada orang berdosa. Tetapi Tuhan jijik kalau kita sudah mengerti anugerah Tuhan, masih tidak mau bertobat. Yang Tuhan inginkan adalah pertobatan. Memanggil orang berdosa, bertobat, berhentilah berbuat jahat, kata Yesaya 1. Berhentilah berbuat jahat. Minta Tuhan membuka dalam pikiranmu apa yang engkau lakukan, supaya engkau bertobat. Seorang lahir di dalam rumah yang penuh dengan dosa. Papanya seorang peminum alkohol yang meminum sebanyak yang disajikan. Berapa saja disajikan, dia minum.
Saudara, sampai satu hari dia menikah, istrinya tidak tahu dia seorang pecandu alkohol. Setelah istrinya tahu, istrinya begitu sedih melihat suaminya seorang pecandu alkohol. Lalu saudara sekalian, dia berkata setelah dia menjadi pendeta, aku benci hidupku waktu itu. Kerja dipecat, kerja diberhentikan, kerja berhenti, saudara, terus pola itu. Kenapa? Dosa, 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 dosa. Sampai satu hari dia pergi untuk pesta minuman keras selama berminggu-minggu. Waktu dia pulang, rumahnya dipenuhi orang. Dia tanya, ada apa? Mereka yang berdiri di luar berkata, kami tidak tahu ada apa. Tapi dari suara orang menangis di dalam, kami tahu ada yang meninggal. Dia masuk menerobos kerumunan itu sampai di dalam. Istrinya menggendong anak umur 2 tahun yang sudah meninggal dunia. Saudara, dia begitu sedih, begitu marah kepada diri dia dan bertekad mati-matian untuk berhenti dari dosa alkohol. Di pinggir peti anaknya dia berjanji akan berhenti. 2 jam setelah pemakaman, dia pulang dalam kondisi mabuk. Saudara sekalian, dia sangat putus asa. Dia pergi ke kota lain, saudara, dia pergi ke Chicago untuk bekerja di sana. Sampai di kota Chicago, hal pertama yang dia lakukan setelah turun dari kereta, jual sepatu, minum minuman keras. Tidak habis-habisnya. Sampai tidak ada cara melihat seluruh hidup yang gelap ini. Dia memutuskan, kalau begini, berakhirlah hidupku. Dia berjalan untuk pergi bunuh diri. Sampai di tengah jalan, ada orang memanggil dia. Kami ada persekutuan. Di sebelah situ ada orang bawa gitar, nyanyi-nyanyi di jalan. Mau gak ikut persekutuan di sebelah situ? Dia dibawa ke situ dan dia diinjili. Dia bertobat. Setiap malam dia main gitar di dalam persekutuan misi itu. Sampai dia menjadi seorang pendeta. Pendeta Melvin Trotter yang mendirikan namanya Mel Trotter Ministries yang masih ada sampai sekarang. Saudara sekalian, setelah dia bertobat, dia menginjili temannya, seorang tukang cukur, sesama tukang cukur yang juga pemabuk. Saudara sekalian, setelah dia menginjili temannya saudara sekalian terus mabuk-mabukan. Sampai satu hari dia diberitahu, temanmu tukang cukur sekarang ditangkap polisi, dimasukkan ke dalam penjara. Temannya itu saudara, waktu dia ketemu di penjara basah kuyup karena saudara dia stres, dia mau bunuh diri. Ditangkap sebelum meninggal, dibawa masuk ke dalam penjara. Waktu Mel Trotter sampai di dalam penjara, lihat temannya dalam kondisi basah kuyup. Dia tidak ngomong satu kata pun. Dia hanya menangis. Dan temannya berkata, aku tahu kamu mencintai saya. Temannya dimenangkan dan menjadi rekan pelayanan dia sepanjang hidup. Saudara sekalian, cinta Tuhan itu luar biasa. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Tuhan memanggil kita. Dia datang panggilku. Dia datang panggilku. Supaya kita boleh kembali kepada Tuhan. Jangan membenarkan diri. Tuhan tahu hatimu. Engkau merasa bisa menutupi dosa-dosamu. Tapi Tuhan tahu hatimu. Datang kepada Dia berkata, Tuhan, terimalah saya. Tuhan, sayalah Matius, pemungut cukai yang jahat itu. Ampuni saya, bersihkan saya, pakai saya. Mari kita tundukkan kepala. Siapa yang berkata hari ini, saya mau menerima cinta Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Yang berkata demikian, angkat tanganmu. Mengaku engkau orang berdosa dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, di atas, di bawah, setiap orang yang berkata, Tuhan terima kasih. Cintamu begitu luar biasa. Saya tidak mau membenarkan diri. Saya mau mengaku saya orang berdosa. Dari hati saya penuh dengan dosa. Tuhan ampuni saya. Tuhan terimalah saya. Yang berkata demikian, angkat tanganmu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang berkata, Tuhan saya orang berdosa, Tuhan saya sudah mengenal firman, sudah mengenal anugerah, tetapi saya masih hidup dalam dosa. Tolong saya Tuhan, saya mau bertobat. Yang berkata demikian, angkat tanganmu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang terakhir, siapa yang berkata, Tuhan, pakai saya seperti Mel Trotter, seorang berdosa yang Tuhan terima, dan Tuhan pakai dia menjadi hamba Tuhan. Saya juga ingin dipakai Tuhan. Kalau Tuhan memanggil saya menjadi seorang hamba Tuhan, Tuhan pakai saya. Yang berkata demikian, angkat tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan,
Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Setiap orang mengikuti saya berdoa kalimat demi kalimat. Bapa di dalam sorga, saya berterima kasih. Cintamu sangat ajaib. Engkau datang dan menerima saya. Ampunilah segala dosa saya. Saya tidak mau membela diri. Saya tidak mau membenarkan diri. Saya mengaku dosa saya. Tolong saya Tuhan, supaya sungguh-sungguh bertobat, membenci dosa setiap hari, meninggalkan dosa setiap saat. Tolong saya Tuhan, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kiranya Roh Kudus memimpin saya, sungguh-sungguh bertobat, takut kepada Allah, mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan sepanjang hidup saya. Tolong saya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin.